Sekitar 4 tahun sudah, Lilis Sukmawati yang berusia 28 tahun mengarungi hidup rumah tangga bersama sang suami Muhammad Nurul Anwar yang berusia 30 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai seorang anak yang kini telah berusia sekitar 3 tahun. Anwar merupakan seorang pegawai honorer di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Lombok Timur. Sementara Lilis sang istri juga seorang pegawai honorer di kantor LLK Lombok Timur. Di sela-sela kesibukannya sebagai tenaga honorer yang bergaji kecil, Anwar juga nyambi sebagai guru ngaji di kampungnya. Selain itu untuk mencari tambahan penghasilan, Anwar juga nyambi jadi calon TKI atau TKOM dengan mencari serta memberangkatkan para calon TKI ke luar negeri, khususnya ke negara Malaysia. Anwar yang merupakan warga desa Sabar, Kecamatan Sakra, Lombok Timur ini, selama pernikahannya 4 tahun dengan Lilis, rupanya belum bisa membangunkan rumah untuk keluarga kecilnya. Jadi setelah menikah mereka menempati salah satu rumah milik orang tua Lilis yang berada di Dusun Ketangga, Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong. Namun bukan lantaran itu yang membuat pasangan ini kerap cekcok, tapi lantaran usaha Anwar sebagai TKOM yang justru membuatnya kerap terlilit hutang yang disebabkan oleh gagalnya si calon TKI untuk berangkat ke luar negeri. Lilis sering jengkel pada suaminya itu karena ialah yang kerap diminta untuk membantu membayar hutang-hutang Anwar. Sedangkan di lingkungan kantornya, Anwar dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan bersikap sewajarnya saja saat bekerja. Namun ia pun beberapa kali dipindahkan ke bagian lain karena kedapatan melanggar aturan. Pihak kantornya pun sebenarnya tahu jika pria itu sering terlibat kasus penipuan uang calon TKI. Tapi kantornya memilih tidak terlalu ikut campur karena menganggap itu adalah urusan pribadi Anwar yang tak ada hubungannya dengan kantor. Siang itu Kamis 20 Juni 2024 sekitar pukul 1 siang. Anwar baru saja tiba di rumah usai bekerja di kantor Disnaker Trans, Lombok Timur. Kala itu ia melihat anaknya sedang tidur dengan ditemani istrinya di kamar. Anwar sempat bertanya pada Lilis istrinya, apakah sang istri sudah makan siang atau belum, yang kemudian dijawab belum oleh Lilis. Selanjutnya Lilis meminta suaminya itu untuk meminjam parang pada paman Lilis yang rumahnya tak begitu jauh dari rumah tempat tinggal mereka. Tujuannya parang tersebut akan digunakan Lilis untuk memotong daging kurban yang masih tersimpan di kulkas mereka. Sekitar pukul 1:30 siang, Anwar menuju rumah paman istrinya itu untuk meminjam parang lalu bergegas pulang. Sesampainya di rumah, sajam tersebut diletakkannya di luar kamar. Lalu Anwar mendekati istrinya yang sedang berbaring di samping sang anak sambil bermain ponsel. Dengan pelan Anwar bercerita pada sang istri bahwa ia kembali terlilit masalah, yakni dengan beberapa calon TKI-nya yang gagal diberangkatkan. Anwar bercerita, calon TKI yang berjumlah 41 orang masing-masing sudah dimintai menyetor uang sebanyak 3-4 juta rupiah pada Anwar untuk keperluan mengurus dokumen keberangkatan. Namun 14 orang diantaranya ternyata gagal diberangkatkan, sehingga Anwar harus mengembalikan uang 1 juta rupiah pada masing-masing calon TKI itu. Nah, Anwar yang tak memiliki uang sebanyak itu pun tentu saja pusing, jadi ia meminta sang istri lagi-lagi untuk membantunya membayar atau menutup hutang itu. Lilis yang mendengarnya pun seketika emosi. Ia merasa sangat lelah, terus-menerus dijadikan tumbal atas hutang-hutang suaminya itu. Hutang itu urusanmu sendiri, bukan urusanku, jawab Lilis dengan ketus pada suaminya Anwar. Selanjutnya Lilis terus marah-marah, mengomel pada Anwar. Awalnya Anwar diam saja mendengar omelan istrinya itu karena memang ia merasa bersalah. Namun Lilis semakin emosi melihat reaksi suaminya itu yang hanya diam. Kemudian memaki serta mengatakan bahwa ibunya Anwar atau ibu mertuanya sama saja seperti suaminya itu, kelakuannya layaknya binatang. Anwar yang mendengarnya pun sangat marah dengan ucapan sang istri yang mengatai ibunya dengan kata-kata tak pantas itu. Pria 30 tahun itu lantas beranjak mengambil parang yang diletakkannya di luar kamar, bergegas masuk kamar lagi menghampiri istrinya Lilis
dan tanpa berucap kata, ditepaskannya sajam itu ke arah kepala, leher, serta tangan wanita yang telah 4 tahun menemani hari-harinya itu. Tak dapat dicegah lagi, darah segar pun seketika membanjiri kamar sederhana tersebut. Menyadari ulahnya, Anwar yang panik lalu menggendong sang anak yang masih tertidur, mengunci pintu rumah, kemudian dengan naik motor, ia membawa sang anak menuju rumah orang tuanya yang berada di Desa Sabar, Kecamatan Sakra, untuk menitipkan anaknya itu. Setelah menitipkan sang anak pada keluarganya, Anwar dengan tergesa-gesa berpamitan lalu pergi lagi. Ayah dari Anwar yang melihat gerakan Anwar tak biasanya tampak panik, sebenarnya sudah merasa curiga. Sementara itu di lain tempat, sore hari itu sekitar pukul 4, paman Lilis yang sempat didatangi Anwar siang hari itu untuk pinjam barang kemudian merasa curiga saat Lilis maupun Anwar tak bisa lagi dihubungi. Si paman lantas mengatakan kecurigaannya itu pada ayah Lilis. Sang ayah lalu menelepon istrinya atau ibu dari Lilis, memintanya agar datang memeriksa ke rumah yang ditempati Lilis itu. Sebelumnya keluarga sudah mencoba menelepon ponsel Lilis hingga berulang kali namun tak ada respon meskipun panggilan terhubung. Begitupun dengan ponsel Anwar juga tak bisa dihubungi. Karena itu sang ibu bersama kakak Lilis bergegas menuju rumah tempat Lilis tinggal. Menjelang maghrib, sesampainya di sana keadaan rumah tampak sepi, pintu terkunci dan gelap. Setelah dipanggil beberapa saat tak ada respon, keluarga memutuskan untuk mendobrak saja pintu rumah tersebut. Dan begitu masuk sang ibulah yang pertama kali mendapati pemandangan mengerikan di kamar putrinya itu. Lilis tampak tergeletak di lantai dengan bersimbah darah dan sudah tak bernyawa. Tak jauh dari posisi Lilis, ditemukan pula parang yang sebelumnya dipinjam Anwar dari pamannya. Seketika itu pula jerit tangis histeris terdengar begitu menyayat hati di waktu maghrib hari itu. Dari pemeriksaan di TKP oleh tim Inafis, didapati beberapa luka akibat benda tajam di tubuh korban, di bagian kepala belakang, leher, dan pergelangan tangan, juga jari korban. Bahkan jari dan pergelangan tangannya nyaris terputus. Jenazah ibu muda Malang itu lantas dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB guna dilakukan otopsi. Pihak keluarga korban sejak awal meyakini pelakunya adalah suami Lilis sendiri, yakni Nurul Anwar. Terlebih ketika Lilis ditemukan, pria itu dan anaknya telah raib dari TKP. Tak butuh waktu lama polisi pun yang memburu pelaku berhasil meringkusnya, yang sedang bersembunyi di rumah ibu tirinya di Dusun Peneh, Desa Potong Baat Selatan, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, sekitar pukul 12:30 dini hari Jumat, 21 Juni 2024. Muhammad Nurul Anwar, pria berusia 30 tahun ini tertuntut menyesali perbuatannya. Ia mengaku motifnya sehingga kalah antara kesal dan sakit hati. Istrinya itu memaki-maki ibunya. Pelaku juga kesal pada sang istri karena tidak mau membantu membayarkan hutang-hutangnya. Pelaku juga mengatakan pada penyidik jika istrinya itu sehari-hari kerap menghina dan memarahinya karena menganggapnya seorang suami yang tak becus mencari uang. Dari pengakuan Anwar, ia masih sempat mendengar istrinya itu mengucapkan kata-kata maaf sebelum benar-benar meregang nyawa. Beberapa barang bukti pun berhasil diamankan, di antaranya sebilah parang, 2 unit handphone, selembar kain berwarna hitam, baju milik pelaku dan korban yang dipakai saat kejadian, serta jaket milik pelaku. Dan sebagai wujud pertanggungjawabannya, Anwar dijerat dengan pasal 44 ayat 3 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. Juga pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman maksimal adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sekian kisah ini, sampai jumpa kapan-kapan. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.